Hakikat antropologi pendidikan. Yang pertama, kita harus mengerti apa sih pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan antropologi merupakan disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada hentinya. Selanjutnya, tahap antropologi. Kuncana-Ningrat menetapkan perkembangan ilmu antropologi terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap sebelum tahun 1800-an. Dimulai sekitar abad ke-15 sampai ke-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba menjelajahi dunia, yaitu mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga Australia. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang tak asing. Kemudian, mereka mencatat kisah-kisah tersebut dan penemuannya di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, dan bahasa dari suku tersebut. Pada tahap pertama ini ditandai dengan tulisan tangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15. Selanjutnya pada tahap kedua dimulai pada tahun 1800-an. Pada tahap ini, bahan-bahan etnografi telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif dan sebaliknya menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Selanjutnya, tahap ketiga dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahap ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain, seperti di Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, berbagai pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi Eropa, serta hambatan-hambatan lainnya. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari kelemahan-kelemahan suku asli untuk kemudian ditaklukkan. Untuk itu, mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa. Kemudian mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Yang terakhir, tahap keempat setelah 1930-an. Pada tahap ini, antropologi berkembang sangat luas, baik dalam akurasi bahan pengetahuannya maupun ketajaman metode-metode ilmiahnya. Hal ini berlangsung sekitar pertengahan abad ke-20. Sasaran dari penelitian antropologi pada masa ini bukan lagi suku bangsa primitif dari dan bangsa Eropa Barat, melainkan beralihnya pada penduduk pedesaan, baik mengenai keanekaragaman fisik, masyarakat, maupun kebudayaannya, termasuk suku bangsa di daerah pedesaan yang ada di Amerika dan Eropa Barat. Peralihan sasaran penelitian itu disebabkan oleh munculnya kebencian terhadap penjajahan dan semakin berkurangnya masyarakat yang dianggap primitif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih kegunaan dari antropologi. Yang pertama, kegunaan dari antropologi itu untuk melihat dengan jelas tentang manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok masyarakat. Yang kedua, antropologi berguna untuk mengkaji kedudukan manusia dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Kegunaan yang ketiga, untuk memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Dan kegunaan yang terakhir, yang keempat, lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang semakin kompleks.
Antropologi pendidikan adalah penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi juga diartikan sebagai antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan. Adapun kajian materi antropologi pendidikan tidak bertujuan menghasilkan ahli antropologi, tetapi menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif budaya. Selain itu juga, antropologi pendidikan merupakan suatu alat telaah terhadap praktik-praktik pendidikan di dalam suatu masyarakat tertentu atau masyarakat secara umum. Sebagai hasil budaya, pendidikan memiliki relevansi dengan cara pandang masyarakat mengenai pendidikan. Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa pendidikan merupakan keharusan sosial dan kultur. Sebagian lain memandang bahwa pendidikan adalah keharusan teologis, kewajiban agama sehingga menyangkut dosa dan pahala. Adapun kegunaan antropologi pendidikan yang pertama, mengetahui hakikat pendidikan di masyarakat, baik sebagai berdasarkan pola pandangan individu maupun kelompok. Yang kedua, memahami kedudukan pendidikan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik khas. Yang ketiga, memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan pendidikan. Dan yang terakhir merupakan menciptakan teori-teori tentang asal-usul pendidikan dan perilaku masyarakat menyangkut pendidikan.